Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Kejadian 49. Kejadian 49, mulai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Simeon dan Lewi bersaudara, senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permufakatan mereka. Jangan kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka, sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub, menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini perbuatan Yakub berhubungan dengan Simeon dan Lewi. Inilah yang bersekongkol waktu pembunuhan orang-orang Sikhem karena adiknya diperkosa itu. Jadi ini Yakub takut sekali pada waktu itu kalau dibalas orang-orang Sikhem karena banyak yang dibunuh. Sehingga dia mengatakan bahwa dua bersaudara ini yang ikut ambil bagian secara aktif, katanya aku tidak ikut ambil bagian, dan terputuslah kemarahannya itu sekongkol mereka. Jadi tidak senang Yakub akan kelakuan Simeon dan Lewi. Lalu masa depannya dikatakan, aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Ini tidak kurang jelas bagi saya, tetapi rupanya Simeon dapat bagian yang jangan-jangan tidak ada bagiannya ya, nanti kalau Bapak Ibu lihat peta pembagian itu, tapi rupanya kecil dan rupanya yang dipikirkan ada seorang yang menjelaskan bahwa Simeon itu suka tersebar, memang keturunannya tersebar menjadi nantinya ahli Taurat, dan itu orang-orang yang mengajarkan, jadi guru kemana-mana seperti itu. Demikian juga Lewi, karena Lewi jelas ya, Lewi tidak dapat bagian. Kalau Simeon masih ada, tapi rupanya orangnya suka pergi kemana-mana dan mungkin menjadi guru dan lain-lainnya, tersirat. Tapi yang lain-lain ngumpul ya. Lalu juga jelas kalau Lewi itu tidak mendapat bagian, tapi mereka imam nantinya dan keturunannya disebar di 42 kota. Nanti akan ada penjelasan pada waktu pembagian warisan tanah Kanaan. Nah, kembali di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, rupanya orang tua tidak senang terhadap kelakuan anaknya yang merugikan dirinya sendiri. Jadi memang kata-kata Yakub tidak senang kepada itu, dan kata-kata ini menjadikan masa depan uh, Simeon dan Lewi. Tetapi lagi-lagi itu bisa diatasi masalah itu dengan pertolongan Tuhan. Artinya bukan kutuan ya, perbuatan yang negatif terhadap Simeon dan Lewi, dengan pertolongan Tuhan nanti keturunan Lewi dan keturunan Simeon bisa mengatasi juga kalau mereka beriman.
Nah, seperti itu, tetapi sekarang ini masanya adalah masa tidak ada Yahudi dan non-Yahudi ya. Kita semua satu dalam Tuhan, siapa saja. Jadi tidak ada berhubungan dengan apa nubuatan ini. Kita tidak ada hubungan dengan nubuatan ini. Namun nanti mungkin kembali lagi pada waktu Tuhan berhubungan dengan Israel lagi, karena masa depan Israel ada menurut kitab Roma pasal 11 ya, ayat 25 dan seterusnya itu, pada suatu saat Tuhan akan kembali lagi bersama-sama berhubungan dengan Israel seperti pada masa PL dulu. Tapi kalau sekarang ini masa di mana tidak ada Israel, tidak ada non-Israel. Dalam arti gereja itu ya, tidak ada Yahudi, non-Yahudi, tidak ada perempuan maupun laki-laki, satu sama di dalam Tuhan Yesus. Jadi nubuatan ini lagi-lagi tidak berlaku bagi kita. Namun bagi keturunan Simeon dan Lewi pun nubuatan ini tetap memang terjadi, tetapi Tuhan bisa mengatasi mereka untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi di dalam situasi seperti yang dikatakan oleh Yakub tadi, yang dekat terserah ya, itu betul semuanya. Dan Tuhan memang bagaimanapun juga memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk berfungsi di dalam kehidupannya sebagai anak-anak Tuhan kalau mau. Seperti tadi, kembali lagi, kalau kita sudah tidak lagi Simeon, Lewi, Ruben, Yuda, tidak ada lagi, kita semua satu dalam Kristus, dan kita bisa dengan pasti memiliki warisan, yaitu yang tidak layu, katanya tidak layu dan tidak bercacat, tidak bercela, ya, disimpan di surga. Nah, itu ya satu Petrusnya. Jadi itulah warisan yang kita miliki. Kembali lagi, tindakan anakmu itu memang bisa bahkan sangat mempengaruhi masa depan mereka. Namun demikian, bagi kita orang percaya, jangan sampai percaya kepada nasib. Tuhan memberikan kesempatan untuk mengatasi segala akibat dari kesalahan masa lalu. Mari kita ingat itu, mengingatkan anak-anak kita, mengingatkan kita sendiri, jangan sampai kita terjebak, terikat dengan dosa masa lalu, membayang-bayangi terus sehingga tidak bergerak. Itu yang penting bagi kita. Dan lagi-lagi makanya nubuatan ini tidak berlaku bagi kita, karena kita adalah anak-anak Tuhan, pasti semuanya ada warisan yang di surga itu. Mari kita bersyukur. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur atas kepastian warisan kami di dalam surga. Namun kami juga mengingat bahwa perbuatan kami, perbuatan anak-anak kami mempengaruhi generasi berikutnya dan akibatnya ada. Kami mohon pertolongan-Mu mengampuni segala kesalahan kami masa lalu yang telah kami buat, yang kami percaya sudah Tuhan ampuni melalui kematian di kayu salib. Namun Tuhan, kami mohon kekuatan untuk mengatasi jika ada akibat-akibat daripada apa yang kami lakukan di masa lalu yang tidak berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.